Pada penyuluhan ini, kami memilih target yaitu petani yang berada di Desa Pleret. Desa Pleret merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini memiliki luas sebesar 646,28 hektar. Desa Pleret berada pada dataran rendah dengan ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Hal ini dikarenakan letak Desa Pleret yang berdekatan dengan laut. Iklim yang ada pada Desa Pleret ini adalah iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 31 derajat Celcius dengan suhu terendah mencapai 24 derajat Celcius. Mayoritas penduduk desa tersebut bermata pencarian sebagai petani. Berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan dengan salah satu petani cabai di Desa Pleret, kami menjumpai permasalahan terkait penyakit layu fusarium yang menyerang tanaman cabai hingga menyebabkan tanaman layu. Penyuluhan yang kami laksanakan menggunakan metode komunikasi 2 tahap karena adanya kendala jarak dan fasilitas, baik dari anggota kelompok maupun petani. Oleh karena itu, kami membuat video pembahasan masalah penyakit layu fusarium serta live feed berikut ini untuk mempermudah proses penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sebuah penyuluhan, di mana penyuluhan tersebut terkait dengan penyakit layu fusarium. Karena sebelumnya kami telah melaksanakan sebuah pengamatan dan menemukan bahwa terdapat permasalahan pada tanaman cabai yang berkaitan dengan penyakit layu fusarium. Oleh karena itu, teman-teman kami di sini akan membahas lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang mengetahui apa itu penyakit layu ya. Nah, sebenarnya penyakit layu dan penyakit fusarium itu sama Bapak Ibu. Jadi penyakit layu fusarium atau yang juga sering dikenal sebagai penyakit tanaman adalah penyakit yang sumbernya berasal dari tanah. Jadi kalau misalnya tanaman Bapak Ibu ada yang terkena penyakit fusarium atau penyakit layu ini, tanaman tersebut dapat menularkan ke tanaman lainnya melalui tanah. Oleh karenanya, ketika dilakukan penanaman pada daerah yang terinfeksi, tanaman tersebut nantinya akan terserang oleh penyakit ini. Lanjut. Oke, lalu apa sih sebenarnya penyebab adanya tanaman yang terserang penyakit layu fusarium? Jadi sebenarnya yang menyebabkan penyakit fusarium ini adalah jamur fusarium atau yang lebih lengkap adalah jamur fusarium oxysporum FSP grans. Nah, terus bagaimana sih proses penyebaran jamur ini sehingga bisa menyerang organ-organ lain dari tanaman dan akhirnya menyebabkan kematian untuk tanaman itu begitu. Jadi proses penyebaran atau proses distribusinya itu yang pertama, jamur fusarium ini dibawa oleh bibit tanaman cabai atau tanaman lain sebenarnya ya Bapak Ibu dari daerah lain pada saat proses distribusi. Jadi penyakit fusarium ini atau jamur fusarium ini itu bisa dibawa oleh bibit tanaman dari lahan lain gitu yang sudah terkena penyakit fusarium pada awalnya. Jadi penyakit ini bisa menginfeksi tanaman lain melalui proses distribusi. Nah, lalu bagaimana sih gejalanya atau apa tanda-tanda yang dapat Bapak Ibu ketahui apakah tanaman Bapak Ibu terkena penyakit fusarium atau tidak? Nah, yang pertama gejalanya itu tulang-tulang daun yang halus mulai menguning. Terus yang kedua, itu tanaman Bapak Ibu mulai layu. Dalam beberapa hari, seluruh tanaman yang Bapak Ibu budidayakan mulai layu meskipun daun-daun yang ada di tanaman tersebut tidak gugur begitu. Nah, yang ketiga, ini yang paling dapat mengakibatkan kerugian begitu ya, yaitu mengelompok. Nah, terjadinya layu ini biasanya muncul secara mengelompok di dalam satu lahan. Jadi misalnya Bapak Ibu, tanaman yang Bapak Ibu budidayakan itu terinfeksi oleh penyakit fusarium. Nah, penyakit fusarium ini nantinya bisa menyebabkan
atau menyebarkan penyakitnya melalui tanah. Jadi nanti ada satu yang terkena, nanti bisa menyebabkan satu lahan yang Bapak Ibu budidayakan itu terkena penyakit ini dan nantinya akan menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai apa sih bahaya dari penyakit fusarium ini. Nah, penyakit layu fusarium ini menyerang organ tanaman bagian pembuluh sehingga menyebabkan terganggunya transportasi nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Nah, tanaman yang terserang penyakit ini menjadi layu dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Agar permasalahan mengenai penyakit layu fusarium ini dapat terselesaikan, diperlukan adanya inovasi untuk mencegah permasalahan tersebut. Inovasi perencanaan penyuluhan pertanian dapat dilakukan dengan memilih benih-benih yang berkualitas baik dan sudah bersertifikat sebelum penanaman. Pemilihan bibit merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas pertanian. Pemilihan bibit yang berkualitas bertujuan agar mendapatkan hasil tanaman yang berkualitas juga, seperti itu. Baik, seperti itu pembahasan materi kita pada pagi hari ini terkait penyakit layu fusarium. Semoga Bapak dan Ibu dapat meresapi, memahami materi yang kami sampaikan dengan baik dan dapat menerapkannya di lapangan. Nah, di sini kami juga akan memberikan sebuah leaflet kepada Bapak dan Ibu agar nantinya dapat digunakan dan juga untuk dipelajari lebih lanjut di rumah dan juga di lapangan. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Kusnia Daus, perwakilan kelompok dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Izin melakukan penjelasan mengenai penyakit layu fusarium. Ini liburnya di mana penyuluhan tersebut terkait dengan penyakit layu fusarium. Karena sebelumnya kami telah melaksanakan sebuah pengamatan dan menemukan bahwa terdapat permasalahan pada tanaman cabai yang berkaitan dengan penyakit layu fusarium. Oleh karena itu, Pembahasan masalah penyakit layu fusarium serta leaflet berikut ini. Baik, Pak, gimana tanggapan Bapak setelah menonton video? Ya, alhamdulillah setelah menonton video ini saya sedikit paham dan mudah-mudahan nanti akan saya praktekkan dan insya Allah nanti tanaman-tanaman saya akan berhasil dan meningkat hasil panennya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.